engkau hadir bersama burung Garuda. Sayapmu menaungi sampai 77. Ya, 77. 77 artinya kita telah berada dalam jalan kebenaran. Dan di Bali, 77 artinya keseimbangan antara Sabtu Loke 7 lapisan atas dan Sabtu Patale 7 lapisan bawah. Ketika kehidupan kita sudah seimbang, maka otomatis akan menciptakan kedamaian. Seperti timbangan, jika ada yang berat sebelah, maka tidak akan menimbulkan kedamaian. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah berada di jalan kebenaran? Dan apakah kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tapi dijadikan sebagai bahan refleksi diri, pedoman untuk melangkah ke depannya sesuai dengan 77. Loh miming jeget, keng-kenang mimi pangsenguel. Loh miming setengah tunden nyampat singnya, tunden maturan masih singnya. Gitu behitam dibuka apa nih ngegolan jet. Apa ada itu? Tito, anak tante. Oh, tiktokan. Aneh nyelerang layah tuh. Aneh di Jepang peninggalan. Aneh mujuang bibe. Ama aneh misi angko-angko deh kan. Pulian gitu, lo miming sing nawang lek. Ya diaskon di ramene, sing bungan masih metiktokan. Gitu masih pulian HP, irage ada, kewale sing ada. Bertamu main HP, medar main HP, melajah main HP, ke pura pangkarina rohaniawan itu selfie di muka purane, doh. Ini metutur aja reramane, ini metepuk aja reramane, sing dia saling capatin, sing saling tuturin, hadi tep mepelalian HP, ulian HP, irage hidup sakewale mati. Tadi rasa kumini kiamat yang sing ada HP. Nak zaman ite, iraga harus mengikuti sengketa penonton. Kita harus mengikuti zaman, tetapi harus bijaksana. Jemak apa ini? Buka Google search Soekarno. Apa? Lee Min Ho. Ada Lee Min Ho. Generasi drakor. Sinawang Soekarno. Soekarno itu bapak proklamator, bapak pertama yang menjadi presiden di Indonesia. Ya madam gitu. Pak Suborain di Soekarno tuh bapak proklamator aja presiden pertama di Indonesia. Oh nawang jadi. Irage masih loh miming masih, Jama Kejang masih dini. Sebagai generasi penerus harus terus belajar sejarah. Karena negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan sejarah.
pasukan dari belakang sebelah kiri. Pasukan kerajaan. Pasukan. Ada pasukan dari belakang, ada pasukan. Kiri kanan, kesel kanan kiri. Gurih kok melukis sih kok. Melukis apa? Soekarno paling. Garuda. Melukis Garuda. Cinta, mata, cinta. Cinta mereka, mata mereka bertemu di Jabopuri. Ya, Nyoman Rai Srimen dan Raden Sukomi. Nyoman Rai Srimen berasal dari Buleleng, Bali, tepatnya di Balai Agung. Cintanya begitu rumit, tetapi kuat. Sehingga kekuatan cintalah yang mampu melahirkan putra sang fajar, Ir Soekarno.
jalan terus. Gak mandek-mandek.
IR Soekarno berhasil merebut kemerdekaan Indonesia dari Jepang. 77 sayap burung Garuda Pancasila menjadi bayang-bayang kita. Siogianya kitalah yang mengisi dengan melestarikan kebudayaan dan menjalin persatuan dan kesatuan. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. IR Soekarno. Ganti pertunjukan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa
dengan mata yang bersinar-sinar. Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Bukan lagi aku melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107. Om Sakti Sakti Sakti. Luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah once again kepada Adelia Savitri dari Desa Dencari yang menjadi pemenang dalam Lomba Puisi Serangkaian Bulan Bung Karno 4 tahun 2022. Yang terhormat Bu Mastu Namo Siddham. Om Adir Tiasya Waram Jyoti Rakta Teja Namastuti Sweta Wangkaja Madhyasti Bhaskaraya Namastuti Om Rang Ringsa Paramashiva Ditya Ya Namaswa Om Hyang Widi Tuhan yang Maha Esa, Saksi Agung Jagat Raya. Pada hari yang penuh karunia ini, kami hadir memanjatkan doa, puja stuti, dan angya bakya yang tulus-tulusnya kehadapan Yang Widi. Atas Asung Kertawaranagraha Yang Widi, hari ini kami dapat melaksanakan acara penutupan serangkaian peringatan Bulan Bung Karno keempat tahun 2022 di Kabupaten Buleleng. Semoga berjalan dengan lancar dan santai. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, semoga ajaran Trisakti Bung Karno serta semangat perjuangan beliau bisa menjiwai dan menjadi tuntunan bagi kami dalam membangun bangsa dan negara serta membangun Kabupaten Buleleng.
Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, dengar dan kabulkanlah doa kami, serta ampunilah segala dosa kami. Om Sidirastu Takastu Swa, Om Sammo Sampurna Yenam, Om Santi Santi Santi, Om. Hadirin kami silakan duduk kembali. Hari kelahiran Pancasila. Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Depurit Susun Bicasakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Depurit Susun Bicasakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Pancasila. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato. Dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofi grondslag. Itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya sampaikan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya ialah political independent, political onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan political onafhankelijkheid? Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saja saya berkata, tatkala Depurit Susun Bicasakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing. Maafkan perkataan ini, swarwiha, akan perkara yang kecil-kecil swarwiha, sampai kata orang Jawa jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka. Tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka, namanya semuanya merdeka. Tetapi bandingkanlah isinya. Alangkah berbedanya isi itu. Jikalau kita berkata sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai jelimet.
Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka? Padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu. Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibnu Saud. Di situ ternyata bahwa tatkala Ibnu Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari, otomobil Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu. Toh Saudi Arabia merdeka. Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia. Pada masa Lenin mendirikan negara Soviet, adakah rakyat Soviet sudah cerdas? 150 million rakyat Rusia adalah rakyat musik yang tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan dari buku-buku terkenal dari Leo Tolstoy dan Philip Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan. Maaf padukan Simukyo Kutyo, berdirilah saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuhan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuhan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan, political on avant kalihat, political independent tak lain dan tak bukan ialah suatu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu, di seberangnya jembatan emas itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Ibnu Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam. In one night only, kata Armstrong di dalam kitabnya. Ibnu Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang. Sesudah jembatan itu diletakkan oleh Ibnu Saud, maka di seberang jembatan artinya kemudian daripada itu Ibnu Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca. Orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomad yaitu orang Badui diberi pelajaran bercocok tanam. Nomad diubah oleh Ibnu Saud menjadi kaum tani. Semuanya di seberang jembatan. Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet Rusia merdeka telah mempunyai Geneva Prospect dan yang maha besar di Sungai Jet? Apa ia telah mempunyai radio station yang menyundul ke angkasa? Apa ia telah mempunyai radio station yang menyundul ke angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang terhormat. Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah Lenin baru mengadakan radio station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan
never stop. Maka oleh karena itu, saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati. Janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan jelimet. Dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat dengan 2 miliun pemuda kita. 2 miliun pemuda ini menyampaikan seruan kepada saya. 2 miliun pemuda itu semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi suarwihat, menjadi gentar? Padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka. Bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang, sekarang, sekarang. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's give big round of applause untuk Ibu Gusti Ayu sebagai pemenang lomba pidato serangkaian Bulan Bung Karno 4 tahun 2022. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat kepada para pemenang lomba. Kami silakan untuk kembali ke tempat dan dengan hormat Bupati Buleleng mohon tetap berada di tempat. Mohon untuk menuju